Salah satu bahan yang dibutuhkan dalam pengembangan multimedia pembelajaran adalah tombol navigasi. Tombol navigasi bisa dikembangkan menggunakan kumpulan icon yang bisa kita unduh di berbagai website penyedia gambar gratis. Kita juga bisa menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat tombol navigasi media pembelajaran yang kita kembangkan. Tutorial kali ini akan membahas bagaimana cara membuat tombol navigasi pada multimedia pembelajaran interaktif menggunakan sumber berupa gambar gratis dari internet. Dan yang kedua, kita nanti akan mengupas bagaimana cara membuat tombol navigasi sendiri menggunakan Microsoft PowerPoint. Pastikan simak tutorial ini sampai selesai. Tombol navigasi pada sebuah media pembelajaran biasanya berupa icon yang mana nantinya berfungsi untuk navigasi. Artinya ketika tombol tersebut kita klik, maka akan menuju ke halaman lain di media yang kita kembangkan. Nah, tombol navigasi ini atau tombol-tombol pada media pembelajaran ini bisa kita buat sendiri. Bisa juga kita ambil dari berbagai sumber yang bisa kita dapatkan secara gratis. Salah satu website penyedia gambar gratis yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan icon seperti yang ditunjukkan pada layar adalah freepik.com. Kita bisa mengakses freepik.com ini di alamat yang akan kita lihat ya. Akan kita lihat bagaimana kita mengakses freepik.com. Silakan di address bar ya, di address bar di pojok kiri atas ketikkan freepik ya, freepik.com seperti ini. Jika sudah, silakan ditekan enter. Nantinya kita akan dibawa ke halaman awal freepik.com seperti yang ditunjukkan pada layar. Di sini disediakan banyak sekali gambar, baik yang free maupun yang premium. Kita bisa mengunduhnya, terutama yang free untuk keperluan kita. Nah, untuk pengembangan media pembelajaran silahkan masukkan kata kunci berupa icon ya. Jadi kata kuncinya adalah icon. Sahabat bisa menggunakan kata kunci lain, silakan dicoba. Kali ini kita menggunakan kata kunci icon. Jika sudah, silakan diklik menu pencarian ya, tanda loop yang ada di sebelah kanannya. Nah, tampak di layar di sini banyak sekali icon yang bisa kita unduh, banyak sekali icon yang bisa kita gunakan untuk mendukung pengembangan media pembelajaran yang akan kita gunakan ya. Sebagai contoh di sini ada freelance icon flat ya, ada freelance icon flat. Kalau kita klik, maka akan bisa kita lihat berbagai icon yang bisa kita gunakan secara langsung ya, bisa kita gunakan secara langsung. Tentu saja kita nanti dituntut untuk mampu memotong setiap gambar ini, karena ini adalah icon set atau kumpulan icon, sehingga kita nanti harus mampu memotong setiap icon sesuai yang kita butuhkan. Biasanya dibutuhkan keterampilan khusus menggunakan software pengolah atau pengedit gambar seperti Adobe Photoshop, Corel Draw, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah menemukan yang diinginkan, silakan diklik download, pilih free download yang ada di layar, dan nantinya kita akan mendapatkan kumpulan icon ini yang bisa kita gunakan. Kewajiban di sini adalah mencantumkan sumbernya ya. Nanti di sini disampaikan ada kewajiban kita untuk atribut di sini adalah mencantumkan sumber freepik.com di media yang kita kembangkan. Silakan dicari tempat penyimpanan media yang kita gunakan ini, di folder mana akan kita simpan. Kami arahkan untuk menyiapkan tempat khusus, misalkan di folder icon begitu. Silakan ditentukan tempatnya, lalu kita klik save. Tunggu beberapa saat sampai
icon ini berhasil kita download, ditandai proses downloadnya sudah selesai seperti ini. Kita klik panah ke atas lalu show in folder. Nah, yang kita download baru saja ada di sini berupa zip ya, masih berupa zip. Bisa kita klik kanan lalu kita pilih ekstrak to nama zipnya tadi ya, ekstrak to seperti ini atau ekstrak here, silahkan. Ini sudah berhasil kita ekstrak berupa folder dan hasilnya bisa kita lihat dengan kita klik kanan lalu view extract large icon. Nah, ini adalah tampilan gambar atau kumpulan icon yang tadi kita download, dan kita bisa membukanya dengan berbagai software yang kita kuasai. Paling mudah tentu menggunakan Paint ya. Di sini ada pilihan open, silahkan dipilih yang Paint. Nah, ini adalah tampilan kumpulan icon yang baru saja kita download. Kita bisa perbesar, perkecil dengan mengubah persentase yang ada di pojok kanan bawah ini, atau juga bisa dengan scroll mouse ya, dengan scroll mouse kita. Silakan lakukan pemotongan seperti biasa dengan tombol select di sini ya, tombol select yang ada di sini begitu. Dan nantinya bisa kita simpan khusus gitu, bisa kita simpan sebagai gambar khusus yang nantinya akan kita gunakan sebagai tombol ya, sebagai tombol di media yang kita kembangkan. Sebagai contoh ini kita ambil seperti ini, kita select ya. Cuman kalau kita menggunakan notepad seperti ini, oke, kita bisa melakukan ukuran, namun agak kesulitan ya. Kalau kita lihat di bagian bawah sana ada angka yang selalu bergerak ya, yang di bagian bawah ya, di bagian bawah ini. Nah, ini sebelah bawah ini ada angka yang selalu bergerak menunjukkan ukurannya berapa. Usahakan memotong seperti ini sudah dalam bentuk persegi, panjang kali lebarnya sama ya. Biasanya tombol itu ditandai dengan panjang dan lebarnya sama, berapa pixel dikali berapa pixel, usahakan sudah sama, gitu. Memang cukup sulit jika menggunakan Paint seperti ini, maka disarankan kita menggunakan software khusus pengolah gambar seperti Photoshop, CorelDRAW dan lain sebagainya. Nah, seperti ini kita lihat di situ ada angka 1100 sekian banding 1073. Nah, ini bisa kita sesuaikan ya. Sekali lagi cukup sulit untuk menentukan ukuran yang pas. Begitu berbeda ketika kita menggunakan software khusus untuk editing ya, seperti ini. Oke, 1033 dikali 1025 kita geser sedikit. Oke, seperti ini anggaplah sudah persegi, tinggal kita copy ya seperti biasa dengan Ctrl C, lalu kita buka file baru Ctrl N, kita paste di sana, kita paste dengan Ctrl V, dan lalu tombol ini kita simpan save as begitu sebagai gambar ya, silakan diberi nama lalu nanti klik save. Itu cara yang pertama, kita mengunduh dari internet. Nah, kali ini kita akan mengembangkan tombol sendiri ya, kita akan mencoba mengembangkan tombol sendiri menggunakan PowerPoint begitu. Silakan dibuka PowerPoint-nya dan mulai saja dengan kita memilih layout yang kosong. Ini layoutnya kan ada isinya ya, kita pilih yang kosong dengan klik tombol layout yang ada di atas lalu pilih blank. Nah, layoutnya sudah kosong, kita akan menggunakan fitur yang ada di Microsoft PowerPoint begitu. Kita mulai dari menu insert yang ada di atas, lalu diikuti shape ya, insert shape, pilih yang oval ya. Kita akan membuat lingkaran dulu karena tadi basisnya tombolnya berupa lingkaran gitu ya. Kita pilih yang oval, diklik, lalu ketika meletakkan silahkan dipencet tombol kontrol yang ada di keyboard. Oke, saya ulang, kita klik insert, kemudian shape, pilih oval,
ketika meletakkan tekan tahan tombol shift kita ralat, tekan tombol shift kita ralat ya, ditekan ditahan tombol shift seperti ini sehingga tetap terjaga lingkarannya, betul-betul lingkaran bukan oval. Nah, kita bisa mengubah ukuran panjang kali lebar yang ada di lingkaran ini dengan cara di pojok kanan atas ini ada ukurannya ya. Ini bisa kita atur dengan mengubah panah ke bawah seperti ini. Nah, misalkan 4 cm kali 4 cm. Atau bisa kita ketikkan angka langsung ya dengan cara seperti ini, diklik angkanya lalu diganti saja dengan angka yang kita inginkan. Sebagai contoh, kali ini saya akan menggunakan ukuran 4 cm kali 4 cm gitu. Nah, kita juga bisa mengatur gambar lingkaran ini, warnanya mau diubah dengan warna apa silahkan ya. Kalau warna yang diinginkan belum muncul di sana, kita bisa pilih yang more fill color. Kita klik saja, silakan diubah ke warna yang kita inginkan. Nah, kemudian di tombol ini kita akan menambahkan icon. Caranya sangat mudah, klik insert lagi. Saat ini kita ganti pilih yang icon ya. Jadi Microsoft PowerPoint sudah dilengkapi dengan fitur icon di sini ya. Silahkan klik insert kemudian icon diklik. Tunggu beberapa saat dan pastikan PowerPoint terhubung internet ya, terhubung internet. Jika sudah, silakan dimasukkan kata kunci yang kita inginkan. Di sini banyak sekali icon yang bisa kita gunakan gitu. Dan kita perlu menentukan pencarian. Kita perlu menentukan pencarian tersebut dengan kata kunci ya. Kata kuncinya apa? Kita ingin gambar apa? Misalkan kita ingin membuat tombol user ya, tombol user itu kan tombol gambar orang, maka masukkan saja di bagian pencarian ini kata kuncinya tadi adalah user. Nah, otomatis ketika kita masukkan kata kunci, kita ulang di sini kita masukkan kata kunci user, di sini muncul pilihan ya sesuai hasil pencarian tersebut. Kita gunakan icon yang ini, icon user. Kalau sudah kita klik insert. Ini adalah tombol yang kita peroleh dari insert icon. Selanjutnya lingkaran dan icon ini kita jadikan satu. Caranya adalah kita geser icon ini ke dalam lingkaran sampai muncul garis yang menunjukkan posisinya sudah center ya. Jadi ada garis ke atas, garis ke kanan kiri begitu, dan ini menunjukkan posisi icon betul-betul sudah center. Kalau sudah kita lepas. Nah, icon ini bisa kita ubah warnanya biar lebih terbaca karena backgroundnya warnanya biru. Ikonnya kita ganti warna lain dengan cara di menu graphic format ini kita pilih graphic fill ya, graphic fillnya kita pilih, misalnya kita pilih warna putih. Nah, kita sudah dapat satu icon. Ini tinggal kita blok, kemudian kita Ctrl D untuk menggandakan dan kita seret. Ya, tadi untuk menggandakan kita menggunakan Ctrl D di keyboard kita. Di tombol yang kedua ini tinggal kita klik di bagian ikonnya, bukan di bagian lingkarannya tapi di bagian icon yang tengah. Kalau sudah, silahkan diklik kanan lalu pilih change graphic, artinya kita ingin mengubah icon tersebut. Kita ambil lagi from icon ya, kita pilih change graphic kemudian from icon. Oke. Sekarang kita akan mencoba membuat tombol materi ya, misalnya diwakili dengan simbol buku misalkan. Maka kita masukkan kata kunci book ya, buku. Nah, di sini sudah muncul beberapa ikon yang bisa kita gunakan. Silahkan dipilih salah satu begitu, kemudian klik insert seperti tadi. Nah, sudah jadi dan kita tengok tabel apa saja yang kita butuhkan. User sudah, materi sudah, kita ingin membuat tujuan, video, evaluasi, dan daftar pustaka. Oke, kita kembali ke sini. Seperti tadi kita blok, Ctrl D untuk menggandakan, kita seret ke kanan begitu. Kita akan membuat tombol tujuan, diklik bagian icon, kemudian diklik kanan atau bisa langsung klik kanan ya, sama. Lalu silakan change graphic lagi from icon. Kita akan membuat tombol tujuan. Boleh misalkan kita menggunakan
kata kunci target, atau kita bisa ambil ini ya, kita ambil icon yang ini ya, sepertinya sangat tepat ya karena untuk target atau tujuan. Tinggal kita klik insert, sudah jadi lagi, dan kemudian kita blok, kita gandakan dengan Ctrl D, kita taruh di sini, misalkan kita ganti ikonnya. Sekarang kita ingin mengubah dengan klik kanan lalu change graphic from icon seperti tadi. Sekarang kita membuat tombol untuk menuju halaman video, berarti dengan kata kunci video. Silakan dipilih tombol yang paling memungkinkan atau tombol yang paling mewakili ya video tersebut, misalkan yang ini ya. Kita klik insert. Oke, sip. Kita buat lagi, kita blok, Ctrl D, kita geser. Kemudian di ikonnya kita klik kanan, kita change graphic, kita klik from icon, kemudian kita akan membuat evaluasi ya. Misalkan kata kunci kuis. Oh, ternyata tidak ada kata kunci lainnya apa ya yang relevan dengan kuis, misalkan question ya. Oke, kita pilih yang tanda tanya, misalkan ya kuis. Atau boleh kita menggunakan kata kunci lagi yang lain, silahkan sesuai dengan kreativitas kita. Kata kunci pensil ya, kuisnya misalkan. Boleh dengan yang lain, silahkan. Kemudian kita blok, kita gandakan dengan Ctrl D lagi gitu, dan ikonnya kita ubah dengan klik kanan change graphic from icon. Yang belum kita buat adalah tombol daftar pustaka berupa buku, misalkan kata kuncinya buku, kita pilih misalkan yang ini. Oke, silahkan berkreasi untuk warna maupun bentuk ikonnya. Nah, kita sudah punya 6 icon, namun perlu kita ketahui di sini masih ada shape berupa lingkaran dan ada grafik ya, ada icon. Keduanya belum menyatu. Nah, ini perlu kita satukan dengan cara kita blok, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih save as picture. Oke, save as picture. Di sini tentukan di mana kita akan melakukan penyimpanan. Ditentukan di mana kita akan melakukan penyimpanan tombol-tombol ini. Silakan tentukan foldernya. Kalau perlu kita buat folder khusus gitu di folder yang sudah kita siapkan. Misalkan kita menginginkan dengan folder namanya tombol gitu. Kemudian di folder tombol ini, karena yang kita simpan pertama tadi adalah tombol profil, saya sebut sebagai profil, kita simpan. Dengan cara yang kedua, tombol ini saya blok, kemudian kita klik kanan, kita save as picture. Oke, kita beri nama materi. Tombol yang ketiga kita blok, kita klik kanan, kita save as picture, lalu kita simpan dengan nama tujuan. Tombol yang keempat tadi kita blok, kita save as picture ya, klik kanan save as picture, kita beri nama misalkan video. Tombol kelima di sini kita blok, klik kanan save as picture, kita beri nama evaluasi misalkan. Dan yang terakhir tombol ini kita simpan dengan cara klik kanan save as picture, beri nama misalkan daftar pustaka. Saat ini kita sudah memiliki 6 tombol. Silahkan dibuat tombol sesuai dengan keinginan kita. Dan file PowerPoint ini belum tersimpan, untuk amannya silahkan disimpan dulu dengan file save as. Tentukan folder tempat penyimpanannya ya, misalkan dengan judul buat tombol gitu, untuk memudahkan saja kita simpan. Nah, di folder yang tadi kita tuju ya, kita tadi membuat folder namanya tombol. Sekarang sudah tersedia tombol-tombol yang nantinya bisa kita gunakan untuk mendukung pengembangan media pembelajaran yang kita sedang kembangkan. Demikian, semoga bermanfaat.